Gila, ini offside. Kubu kalah pilpres ini lama-lama meresahkan juga. Mereka yang teriak-teriak kritik dan kritis di sosial media, ya itu masih oke lah, masih bisa kita terima kritikan-kritikannya asal menjurus dan konstruktif, membangun tentu saja. Bukan cuma soal kebencian, tapi kalau soal benci, mereka yang sampai menebar hate speech alias kebencian kepada presiden karena jagoan mereka kalah di pilpres, ini yang gak masuk akal. Yang terbaru, warga Twitter ini mengancam menghilangkan nyawa Prabowo. Ini udah sakit otaknya ya kan. Oke, jadi kemarin presiden kita itu dapat ancaman penbumbunan secara terbuka di sosial media. Jadi ada video Presiden Prabowo lagi iring-iringan mobil dan beliau berdiri di sunroof. Dan ada yang respon video itu dengan tulisan, "Gak ada yang mau kepala Prabowo." Gue yakin kita semua punya penembak yang bagus. Sama ada lagi yang bilang someone could have pulled a JFK, atau seseorang bisa aja ngelakuin kayak yang dialami JFK, yang dimana Presiden JFK itu pernah ditembak pas lagi iring-iringan mobil pada waktu itu. Parahnya banyak orang yang ngedukung hal ini dengan humor dan meme. Dan tebak kalian tahu siapa yang ngelakuin ini semua? Betul sekali, akun anonim. Karena udah dipastikan menurut analisa Institute Security and Strategy, ada kelompok ekstrem di Indonesia yang sedang memanfaatkan kekacauan ini buat melemahkan sistem di Indonesia. Tujuan mereka sebenarnya bukan buat menggantikan pemerintahan, tapi mereka mau merusak Indonesia dari dalam dengan cara mendorong masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara, media, dan demokrasi di Indonesia. Makanya aku selalu bilang sama kalian, hati-hati kalau bersosial media, apalagi di Twitter. Soalnya di sana banyak kelompok ekstremis yang pakai akun anonim. Dan buat pemerintah, kalian jangan terlalu baik. Kalian tuh seharusnya bisa tegas dan keras sama kelompok ekstremis kayak gini. Karena jujur, kita masyarakat lama-lama juga risih dan muak sama keributan yang mereka buat. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komen. Saya tidak bisa berpendapat ya, apalagi kemudian ini pendapat yang tidak punya kualitas. Maksud saya tuh bagaimana ada orang yang punya ide buat menembak, ya elah. Benci kalah pilpres, cuman nggak sebegitunya gitu maksud saya, ya kan? Ya nggak sih? Media sosial makin hari makin panas. Orang-orang lebih doyan nyebar kebencian daripada kasih kritik yang bisa bikin berkembang. Ini yang namanya gelombang disinformasi dan misinformasi. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak, kita juga nggak bisa ngedengerin kritik dengan baik. Aku termasuk yang ingin dikritik. Pak Prabowo juga orang yang dengerin banget kritik, makanya ngundang pempres cukup lama waktu itu. Ingin dikritik. Nah, tapi ketika terlalu banyak kritik yang bagus tertutup sama ujaran kebencian yang terlalu banyak. Nah, ini juga yang nggak sehat. Ekosistem digital atau ruang digital yang tidak sehat itu bukan cuma pornografi, tapi terlalu banyak hate speech, terlalu banyak bullying. Nah, itu membuat kita tidak akan bangkit secara ekonomi. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau semua orang sibuk ngegas tanpa mikir, kapan kita bisa tumbuh? Kapan bisa jadi lebih baik? Dan kapan negara ini bisa kita bersama-sama untuk bangkit? Ujaran kebencian itu bukan sekedar kata-kata, teman-teman, tapi bisa bikin orang berantakan. Yang kena bisa stres, depresi, bahkan trauma. Yang ngeliat bisa jadi ikut kebawa emosi, makin jauh dari dialog yang sehat. Lama-lama bukan cuma individu yang rusak, tapi juga hubungan sosial kita. Beda sama kritik yang konstruktif. Kritik itu kayak kaca spion, nunjukin kesalahan biar kita bisa perbaiki arah. Sedangkan ujaran kebencian kayak ngerusak kaca spion itu sendiri. Tuh. Ujaran kebencian itu ibaratnya ngerusak kaca spion yang seharusnya berfungsi untuk menjadi alat agar proses menyetir mengarahkan kendaraan besar yang bernama Indonesia ini makin aman karena rambu-rambu tidak dilanggar, berkendara dengan aman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sedangkan orang-orang yang bukan mengkritik sih, mencaci maki presiden bahkan mau menghilangkan nyawa presiden ini tidak ada motivasi lain selain sakit hati. Coba komentar di bawah. Emang ada alasan lain selain sakit hati? Sampai-sampai mereka berpikir mau menghilangkan nyawa presiden? Ada? Nggak ada. Kalau mau mengkritik, kita bisa sangat bisa untuk membedakan mana kritik, mana kebencian. Gampang itu dibedakan. Kalau orang sampai komentar seperti itu cuman bahan bakarnya tidak lain dan tidak bukan adalah kebencian. Dan yang lebih lucu adalah kemudian yang dibenci itu bukan cuman pemerintah, tapi yang mendukung pemerintah waktu di Pilpres kemarin juga tidak luput
dari serangan mereka semuanya. Ini kebodohan macam apa sih ini? Pandawara aja sampai mau diboikot sama orang-orang X ini hanya karena dia kemarin ketemu Pak Prabowo, terus abis itu maparin solusi-solusi konkret soal lingkungan gimana, terus akhirnya Pak Prabowo support dia kan. Terus lucunya orang-orang X ini gak terima sampai bilang kalau misalnya Pandawara nanti bersih-bersih sampah di sungai, nanti mereka yang akan buang sampah ke sungainya, dia kotorin lagi. Kan gimana ya, orang mau buat kebaikan aja sampai diginiin. Bobon, Pandawara, siapa lagi banyak yang berdampak lah. Ada aksi lapangan ya, bukan cuma sekedar omong-omong. Udah bener-bener rusak otak ini. Gue kasih tahu buat oknum orang-orang X, pendukung Pak Prabowo itu gak sedikit. Mereka itu masih banyak loh. Dan pada saat ini mereka tuh masih diem aja ngeliatin kelakuan kalian. Kalau misalnya nih orang-orang yang pendukung Pak Prabowo udah gak terima, itu kalian bisa digeruduk abis tuh. Karena lebih banyak populasinya. Di X tuh segelintir orang doang berapa sih? Berapa persen dari populasi? Sedangkan pendukung Pak Prabowo misalnya di TikTok atau di platform lain itu banyak banget. Ada orang yang berkarya buat negara aja kayak Pandawara dan mau berkolaborasi dengan negara untuk tujuan yang baik aja dihinakan. Emang sakit hati kalian. Sakit hati. Dengki, iri, dan belum move on dengan keadaan yang udah ada sekarang. Belakangan ini rame gerakan boykot, cancel culture, bahkan intimidasi terhadap mereka yang tadinya memilih 02 di pemilu kemarin. Lama-lama ini gerakannya kayak witch hunt, jadi memburu secara habis-habisan siapapun yang pilihannya 02 kemarin. Bahkan saking aktif dan masifnya gerakan ini, sampai banyak public figure, influencer yang harus klarifikasi, bahkan minta maaf atas pilihannya, tapi kenyataan tetap aja dihajar. Pertama, jujur aja udah agak gak penting dan gak relevan bahas 01, 02, dan 03. Pemilu tuh udah lama selesai, dan Pak Prabowo sudah dilantik jadi presiden. Mau pilihannya 01, 02, 03, mau golput sekalipun, kita semua adalah warga negara Indonesia, dan Pak Prabowo adalah presiden untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, jujur aja sih sebenarnya, karena katanya kita semua sedang memperjuangkan demokrasi di sini. Tapi ketika bicara soal demokrasi, di saat yang sama juga malah banyak orang yang mengglorifikasi dan membanggakan intimidasi, doxing, cancel culture kepada orang-orang yang berbeda pilihan politiknya. Apakah ini justru demokrasi? Dan mohon maaf nih, apakah ini enggak standar ganda? Apakah melakukan intimidasi kepada sesama masyarakat yang karena beda pilihan politiknya kemarin itu bukan juga bentuk teror? Dalam demokrasi, yang paling penting itu adalah hak untuk memilih, teman-teman. Jadi ya, semua orang berhak untuk memilih. Termasuk teman-teman yang memilih untuk turun ke jalan, demonstrasi, menyuarakan aspirasinya, itu hak dalam demokrasi. Itu adalah kebebasan yang dijamin dalam demokrasi. Tapi, ketika ada orang yang memilih untuk tidak ikut demonstrasi, berbeda pilihan, mungkin berbeda aspirasi dengan teman-teman semua, itu juga hak. Yang mau demo itu hak, yang nggak mau ikut demo itu hak. Yang punya aspirasi A itu hak, yang punya aspirasi B itu hak, yang punya aspirasi tidak setuju terhadap pemerintah itu hak, yang punya aspirasi pro terhadap pemerintah itu juga hak. Ini semua hak. Inilah adalah esensi demokrasi, kebebasan untuk memilih. Ketika kemudian ada pemaksaan untuk ikut arus tertentu, pandangan tertentu, dan ketika orang tersebut tidak mau mengikuti pandangan atau arus tertentu tersebut, kemudian dipaksa, diintimidasi, ya sorry aja, itu melanggar prinsip demokrasi yang mungkin teman-teman sedang perjuangkan. Katanya kemarin kalah pilpres karena demokrasi dikangkangi. Nah sekarang meluapkan kebencian, rasa kesal karena kalah di pilpres dengan cara yang seperti ini. Orang-orang yang mendukung Prabowo Subianto justru diintimidasi. Nah katanya demokrasi. Orang yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024 kemarin, kenapa harus dimusuhi? Katanya demokrasi, sekali lagi nih, katanya demokrasi. Justru tindakan-tindakan ini tidak demokratis, tidak menghargai pilihan politik seseorang, tidak menghargai pendapat orang lain yang berbeda begitu. Karena klaim mereka hanya pendapat mereka lah yang benar, hanya pilihan politik mereka lah yang suci. Yang lain kotor, salah, dan tercela. Ini bahaya ini. Dan itu tidak demokratis sama sekali. Jadi jangan sekali-sekali ngomongin demokrasi kalau cara mainnya masih kayak gitu. Momen Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya tergesa-gesa mengambil saf sholat dekat Prabowo Subianto viral di medsos. Diketahui Teddy sholat Id bersama Presiden RI itu pada Senin 31 Maret 2025 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Detik-detik Teddy memberikan pundaknya untuk membantu Prabowo sholat pun disorot. Banyak netizen memberikan respons positif kepada Letkol Teddy atas aksinya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo itu pernah dioperasi juga, operasi besar ya, di bagian kaki karena beliau pernah cedera dalam masa beliau menjadi TNI begitu ya. Kalau tidak salah ceritanya waktu itu sedang terjun payung begitu, salah landing atau bagaimana, sampai akhirnya ada cedera kaki yang beliau, apa istilahnya ya, beliau rasakan hingga saat ini, bahkan ketika menjadi presiden. Makanya ketika setelah operasi pun cedera kaki itu dampaknya masih kelihatan sampai sekarang. Nah, ada cerita yang mengharukan waktu itu. Ada Letkol Teddy yang jadi Seskap sekarang menemani Pak Prabowo ketika sholat Id di masjid kemarin. Waktu itu Letkol Teddy sigap duduk di samping kiri Pak Presiden. Gunanya Letkol Teddy memberikan pundaknya untuk dijadikan Pak Presiden untuk apa istilahnya ya, membantu Pak Prabowo pada posisi sholat Id waktu itu. Tapi yang namanya netizen yang kita sebut-sebut dari awal tadi sebagai kubu kalah pilpres, memandang ini sebagai sebuah hal yang menjijikkan. Padahal ini kan mulia gitu ya. Adab Seskap Teddy memberikan bahunya untuk membantu Pak Prabowo ketika sholat Id. Ini kan bagus begitu. Tapi namanya sakit hati gak bisa dikasih beginian. Mereka akan mengomentari jelek selalu. Ternyata video Pak Prabowo lagi sholat ini aja dihujat sama warga Twitter. Nih, serius nanya, jadi presiden gak ada tes kesehatan fisik? Ada @aksara merakil. Ada juga @zia9111. Yang gue heran kok dulu bisa lolos pas tes kesehatan. Ada @RAB Bandung 2024. Ketahuan ya presiden kita gak pernah sholat. Apa sih? Gak ngerti saya. Jelek aja terus. Come on bro, gue Islam tapi gue emang bukan ahli agama. Setahu gue ya, kita aja tuh gak disarankan buat komentarin ibadah orang lain. Ini lo malah ngejudge ibadah orang, ama ngehina kondisi fisik orang yang lagi ibadah. Pak Prabowo itu kan umurnya udah 70-an ya. Kakek lo yang umur 70-an aja belum tentu punya kondisi fisik yang kayak Pak Prabowo yang masih semangat buat sholat sambil berdiri. Gak cuma itu doang, kemarin Pak Prabowo kan open house di istana. Itu juga kena fitnah media sama warga Twitter. Dibilangnya open house di istana kemarin itu mencekam dan mengerikan. Perkara cuman ada video ibu-ibu marah-marah karena dia nggak sabaran pas lagi antri. Guys, antri panjang di istana pas open house kemarin itu karena antusias warga tuh tinggi banget mau ketemu presiden. Dan open house kemarin itu juga pertama kalinya dalam sejarah rakyat itu bisa masuk ke halaman tengah istana. Orang-orang bisa tur di istana, bahkan sampai disamperin sama presiden, plus semuanya dapat bingkisan pula. Dan kalian di Twitter masih sempet-sempetnya menggoreng itu semua menjadi sebuah hinaan, cacian, makian, sampai fitnah. Jadi sekarang kita semua tahu kalian itu sebenarnya udah bukan mengkritik pemerintah lagi, tapi emang udah benci secara personal atau dalam kelompok tertentu. Jadi stop normalisasi yang namanya menghina, mencaci maki, sampai fitnah. Bahkan itu dilarang dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tuh dengerin, bedakan kritik dengan menghina. Ini komentar-komentar netizen ini sudah masuk ke ranahnya mencaci maki, hinaan, hate speech, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ini ada netizen yang geleng-geleng kepala. Ini kayaknya bukan ganti presiden deh, ganti rakyat. Enggak juga sih. Mereka masih berlindung di balik namanya demokrasi, semua orang bebas berpendapat, tapi mereka tidak berkaca bahwa pendapat mereka ya rendahan seperti ini. Isinya cuma hinaan, ya kan? Gak ada isinya. Komentar kalian deh, silakan komentar di kolom komentar di bawah.